Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Tiara Ramadhani yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam Pensik News Flash in the Morning. Baik pemirsa, jadi di sini saya akan membawakan berita mengenai eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Kampung Lewi Dinding. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau biasa disingkat dengan WALHI bersama dengan Forum Warga Sinar Resmi Melawan FWSM telah mempelajari dan melakukan advokasi terhadap warga yang diduga terdampak aktivitas tambang semen di Sukabumi selama 5 tahun terakhir. Dalam catatan detik.com, sederet permasalahan memang dirasakan warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang, hingga pabrik semen yang berdiri jalan raya Pelabuhan 2, Kabupaten Sukabumi sejak beberapa tahun terakhir. Warga di Kampung Lewi Dinding, tepatnya di RT 05 RW 01, Desa Tanjung Sari, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan kesulitan air bersih, dampak aktivitas dari tambang semen. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk kebutuhan sehari-hari. Keluhan warga pun sudah disampaikan melalui wawancara yang sudah dilakukan. Warga mengaku kehilangan air bersih akibat eksploitasi tambang semen tidak jauh dari lokasi perkampungan warga. Warga menyebut eksploitasi tersebut dilakukan oleh PT Tambang Semen Sukabumi atau biasa disingkat TSS, rekanan PT SCG di Gunung Guna. Dari 17 mata air yang menjadi sumber penghidupan kita, yaitu hanya tersisa 1 mata air saja yang masih bisa dimanfaatkan warga karena yang lainnya itu sudah terdampak oleh tambang semen tersebut. Nah, untuk mengairi sawah dan minum pun susah karena hanya 1 sumber mata air yang bisa kita manfaatkan. Sumber warga juga pada kering, dan hal itu membuat kami terpaksa memanfaatkan air selokan atau serapan irigasi sawah. Warga di Kampung Lewi Dinding, RT 05 RW 01, Desa Tanjung Sari, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa, menyusul memberikan tanda tangan sebagai pelengkap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL tambang semen. Nah, warga pun mengaku tidak tahu tanda tangan yang dibuat 12 tahun yang lalu itu akan berdampak luar biasa terhadap kehidupan warga setempat. Namun nasi sudah menjadi bubur. Saat ini dia hanya berharap janji manis pengelola PT Tambang Semen Sukabumi atau TSS yang menjadi rekanan PT Semen Jawa, Siam Cement Group atau SCG segera ditunaikan. Jadi awalnya tuh saya didatangi sama tim yang urus AMDAL saat itu. Belum ada tuh dulu tuh namanya kayak SCG atau Semen Jawa tuh belum ada ya. Nah, terus mereka tuh datang ke saya untuk urus izin PT TSS. Nah, janjinya mereka tuh banyak, diantaranya itu akan memberdayakan warga setempat dan perekrutan pekerja dari warga yang berlokasi di area tambang, sehingga saat itu saya langsung memberikan tanda tangan. Ya, siapa juga yang tidak tergiur oleh janji yang seperti itu. Nyatanya mereka tidak benar-benar merealisasikan janji tersebut. Seperti itu. Krisis air bersih pun mulai dirasakan warga sekitar akibat eksploitasi bahan tambang semen dimulai sekitar 2 tahun ke belakang. Terlebih adanya bahan peledak untuk tambang yang dianggap menghancurkan perekonomian warga setempat, selain banyaknya tembok yang retak akibat getaran. Rumah-rumah warga dikatakan memang mendapat ganti rugi, tapi tidak seberapa. Perusahaan hanya mengganti berdasar kerusakan, tidak dengan dampaknya. Bahkan ratusan ekor ayam pedaging yang diternak oleh warga mati akibat terkena dampak suara ledakan. Ada dampaknya kepada ternak kami juga. Ada kurang lebih dari 100 ekor lebih ayam milik Ketua RT 05 mati karena stres. Sudah diajukan ganti rugi tapi sampai sekarang tidak jelas. Katanya mau diganti tapi belum juga terrealisasi. Selain itu juga 162 ekor ayam saya tuh mati karena stres. Sebelum ada ledakan, peternakan ayam lancar. Tapi setelah adanya ledakan saya pilih untuk menghentikan usaha saya karena itu sangat merugikan saya. Selain itu juga, Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Polres Sukabumi menyelidiki kasus kepemilikan dokumen izin penggunaan bahan peledak milik PT Tambang Semen Sukabumi atau TSS di kawasan Kars, Gunung Guha, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah.
Kapolres Sukabumi saat itu, AKBP Nasriadi, menyebut peledakan yang dilakukan perusahaan tersebut menimbulkan getaran hingga merusak rumah-rumah warga di sekitar area tambang. Kami mendapat informasi ledakan yang dilakukan PT TSS berdampak pada warga di sekitar lokasi tambang. Warga mengklaim ledakan mengakibatkan rumah-rumah retak dan sumber air kering. Nasriadi mengatakan sudah mengecek langsung lokasi tambang yang berada di area PT Semen Jawa, Siam Cemen Group atau SCG tersebut pada Sabtu. Saya sudah cek kawasan tambang. Hari ini kita lakukan uji ledakan seluruh bahan yang digunakan. Lokasi dan kedalaman harus sama agar tim yang kita sertakan dalam pengecekan ini bisa merasakan langsung dampak dari ledakan tersebut. Polres Sukabumi menyetop sementara aktivitas peledakan di kawasan Kars yang dikerjakan pihak PT Tambang Semen Sukabumi atau TSS. Hal ini hasil dari uji ledakan tambang yang dikeluhkan warga selama ini. Temuan kami pertama, masalah gudang penyimpanan bahan peledak, volume sudah tinggi, kemudian tanggul yang kurang rendah, kemudian ada beberapa dokumen soal bahan peledak yang belum ditandatangani oleh pengambil dan pihak gudang. Namun, saat uji ledak dilakukan, banyak masyarakat yang kecewa karena suara ledakan dan getaran berbeda dengan peledakan tambang yang biasa dilakukan oleh perusahaan penambang. Menanggapi hal itu, Nasriadi mengungkap peledakan yang dilakukan saat uji ledak memang tidak seperti biasanya. Bukan masalah jujur dan tidak jujur saat uji ledakan. Tadi mereka menyatakan hanya 55 volt atau lubang ledak. Saya tanya ke mereka biasanya berapa frekuensi terendah dan tertinggi. Mereka jawab paling besar 25 volt, 55 volt, dan 99 volt. Kalau yang tiga itu yang kita gunakan juga menimbulkan getaran berdampak ke masyarakat. Rekomendasi kita jangan menggunakan bahan peledak yang berlebihan. Memang alasan mengejar produksi, tapi tidak begitu. Kita bisa begitu juga. Saya sebagai pemberi rekomendasi bahan peledak bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau memang banyak mudaratnya ke masyarakat, meninggal usah ada penggunaan peledak di lokasi tersebut. Sebelum diberitakan 5 tahun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI bersama dengan Forum Warga Sinar Resmi Melawan atau FPSM telah mempelajari dan melakukan advokasi terhadap warga yang diduga terdampak aktivitas tambang semen di Sukabumi. Sudah melakukan upaya untuk melakukan konfirmasi terkait sejumlah temuan WALHI tersebut, namun pihak SCG meminta waktu untuk buka suara berkaitan hal tersebut. WALHI menemukan adanya dampak pencemaran lingkungan, dampak sosial, hingga dampak perubahan iklim akibat aktivitas pertambangan tersebut. Ancaman juga kerap diterima warga yang tengah berjuang untuk melawan perubahan lingkungannya tersebut. Sekian berita kali ini, sampai jumpa.